Kalau teman-teman sebagai seorang pengusaha, ini cocok tabung atau investasi di bibit. Tapi kalau teman-teman sebagai seorang trader, ini nggak cocok. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Lajosan. Hari ini kita akan berbagi pengalaman ya seputar investasi di bibit. Jadi ceritanya saya sekitar udah 2 bulan yang lalu ya. Ini saya coba investasi di bibit. Itu nominalnya kalau nggak salah 10 juta semuanya ya. 10 juta dengan alokasi dari Robo. Jadi Robo itu adalah salah satu aplikasi yang dipunyai oleh bibit untuk pemilihan ya, pemilihan untuk investasi di instrumen apa aja. Contohnya di sini kita pasar uang, obligasi dan saham. Memang waktu itu saya milih yang di sini itu resikonya sekitar berapa ya? Sekitar 6% kalau nggak salah segini. Jadi di saham itu alokasinya 37%, obligasi 53%, pasar uang 10%. Seperti itu. Kemudian saya coba deposit 10 juta ya, saya deposit 10 juta. Nah, 10 juta ini dalam jangka 2 hari ya, dalam jangka 2 hari itu langsung minus, teman-teman. Langsung minus sekitar 100 atau 80 ribuan ya, sekitar 80 ribuan. Kemudian saya biarin, kemudian di hari berikutnya minus lagi jadi 150 ya, kemudian selanjutnya sampai minus kalau nggak salah itu 250. Itu sekitar 1 minggu ya. Jadi dari 10 juta itu minus 250 ya, minus itu artinya rugi ya teman-teman. Nah, dari situ saya coba untuk tarik ya, tarik dananya yang di saham. Saya tarik dananya yang di saham sekitar itu 6 juta ya, ini nih. Ini jadi 10 juta itu saham 7 juta, kemudian obligasi 2 juta dan pasar uang itu 1 juta. Nah, kemudian yang tersisa itu adalah di sini, yang tersisa itu hanya pasar uang dan obligasi. Jadi pasar uang itu 1 juta dan obligasi itu 2 juta. Nah, ini yang 100 ribunya saya tambahin lagi. Nah, kemarin itu tanggal 3 kalau nggak salah itu udah sempat naik, ini 3 juta 22 ribu, 3 juta 22 ribu. Nah, kemudian saya coba deposit lagi 100 ribu ya. Saya coba deposit lagi 100 ribu. Di sini teman-teman bisa lihat historinya. Ini saya deposit lagi 100 ribu tanggal 6. Setelah saya deposit lagi, ternyata di sini kita malah jadi minus. Ya, di sini kita malah jadi minus, teman-teman. Saya nggak ngerti nih. Jadi cara kerja dari aplikasi bibit ini gimana? Jadi untuk bibit ini reksadana ya, tapi kita hanya sekedar invest dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita nggak analisa pun nggak penting di sini. Yang penting kita deposit dan invest gitu. Contohnya di sini kalau misalkan teman-teman mau masuk ke pasar uang ya, di sini catnya cuma kayak gini doang nih, catnya cuma kayak gini doang. Ini nggak bisa dipasang indikator dan lain sebagainya. Jadi menurut saya nggak bisa diapa-apain. Kemudian untuk proses penarikan itu saya yang ini ya, ini proses penarikan kalau nggak salah ini memakan waktu sampai 14 hari ya. Proses penarikan ini yang 6.800.000 itu memakan waktu 14 hari, jadi lama banget teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk aplikasi bibit ini kalau teman-teman ya dibandingin nabung biasa ke bank itu mending pakai
aplikasi Bibit ini. Jadi ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada investasinya, nilainya ya. Tapi kalau untuk investasi seperti kita yang tiap hari trading di forex itu ini nggak menguntungkan ya, percuma ya. Jadi ini apa ya, ibaratnya kita nabung aja gitu ya. Jadi jangan dipakai buat investasi kalau menurut saya, hanya sekedar nyimpen duit. Dan nyimpen duitnya pun ini ada resiko untuk rugi. Berbeda dengan bank konvensional, dia tetap segitu nilainya meskipun ada inflasi. Tapi keamanan dari uang kita itu tetap terjaga dan tidak pernah mengalami kerugian gitu ya. Paling juga ada kerugian itu bukan kerugian ya, itu biaya untuk administrasi dan sebagainya, kartu ATM dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi kali ini videonya adalah saya berbagi pengalaman ke teman-teman. Barangkali teman-teman mau pakai aplikasi Bibit, deposit ke Bibit, apa sih keuntungannya gitu ya. Kalau teman-teman sebagai seorang pengusaha, ini cocok ya nabung atau investasi di Bibit. Tapi kalau teman-teman sebagai seorang trader, ini nggak cocok karena ini nggak menguntungkan ya, sangat lama banget. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.